Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Desa Sekarwangi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, sesuai rencananya, Gunawan sengaja berpamitan kepada istrinya untuk pergi mengajar. Namun nyatanya, pagi itu dia sudah membulatkan tekadnya untuk mengunjungi rumah Mbah Karso. Dek, kemarin aku bertemu nenek-nenek yang minta antar ke rumah Mbah Karso loh. Jangan-jangan rumah Mbah Karso itu berpenghuni, tapi oleh warga semua, kenyataannya sengaja ditutupi, ucap Gunawan. Sudah, jangan ikut campur, kita masih baru di sini. Kita masih tidak tahu apa-apa dengan kampung ini, saut Lilik jelas. Dan singkat cerita, karena rasa penasaran Gunawan rasanya sudah semakin dalam saja. Akhirnya, tanpa berpamitan dengan istrinya, Gunawan berniat pergi dan melihat bagaimana keadaan rumah Mbah Karso tersebut jika tidak di malam hari. Puncaknya, tepat sekitar pukul 7 pagi, Gunawan benar-benar menuju rumah Mbah Karso dan sampai lalu berhenti di depan rumah Mbah Karso seorang diri. Dia menatap rumah Mbah Karso dari luar dengan sesekali melirik ke sana dan kemari untuk memastikan tidak ada warga yang sedang memperhatikan Gunawan berdiri. Setelah beberapa lama Gunawan memperhatikan, Gunawan pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Mbah Karso yang saat itu memang terlihat masih tertutup rapi. Dan disitulah akhirnya Gunawan bisa melihat bagaimana rumah Mbah Karso jika tidak di malam hari. Jika malam hari, rumah tersebut terlihat menyala lampunya layaknya rumah berpenghuni pada umumnya. Ketika di siang hari, rumah tersebut benar-benar terlihat terbengkalai. Rumput liar yang sudah menjalar ditambah banyak bagian rumah yang terlihat sudah mulai rusak, menandakan jika rumah Mbah Karso benar-benar sudah tidak ditempati lagi. Padahal rumah ini besar sekali, tapi sayang gak terawat seperti ini, pikir Gunawan dengan langkahnya yang mengarah ke setiap bangunan rumah yang memang terlihat cukup besar dan mewah tersebut. Waktu itu, demi memastikan keberadaan orang, Gunawan pun berteriak memanggil-manggil meskipun sebenarnya Gunawan sudah sangat yakin jika rumah itu memang kosong. Permisi, halo, ada orang apa enggak ya? Teriak Gunawan. Tapi sayangnya, hampir 1 jam lamanya Gunawan berteriak, Gunawan tidak kunjung mendapatkan jawaban yang akhirnya membuat Gunawan semakin yakin jika rumah Mbah Karso tersebut memang benar-benar kosong. Rumah ini sepertinya memang kosong deh. Terus yang nyalain lampu setiap malam siapa ya? Dan nenek-nenek kemarin kemana? Pikir Gunawan. Tapi sayangnya, belum selesai Gunawan memikirkan semuanya, pandangan Gunawan tiba-tiba teralihkan dengan adanya perempuan muda yang terlihat sedang berjalan dan mengintip dari jendela lantai 2. Dan tidak hanya itu, waktu itu Gunawan juga mendengar suara langkah kaki orang yang sedang berlari, yang jika didengar dengan teliti lagi, sumber suara tersebut berasal dari dalam rumah Mbah Karso tersebut. Mengetahui semua itu, tubuh Gunawan rasanya seperti terpaku. Matanya terbelalak dengan telinganya yang seolah masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ditambah beberapa saat setelah itu, pintu utama rumah Mbah Karso yang sebelumnya tertutup rapat, waktu itu terlihat perlahan dibuka oleh seseorang yang ternyata setelah pintu sudah terbuka lebar, ada seorang nenek-nenek tua yang berdiri di baliknya dan menatap ke arah Gunawan. "Walah, kamu Nak, ada apa? Sini loh, silakan masuk," ucap nenek-nenek tersebut sambil tersenyum ke arah Gunawan.
Mengetahui hal itu, Gunawan seperti terhipnotis. Dia berjalan pelan mendekati rumah tersebut dengan tidak sekalipun menjawab ucapan nenek-nenek tersebut. Dan sesampainya di dalam rumah Mbak Karso, perasaan Gunawan seketika terheran tidak karuan. Karena kenapa? Waktu itu Gunawan melihat keadaan rumah Mbak Karso benar-benar tidak berbeda dengan rumah pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan semua anggapan warga tentang rumah Mbak Karso yang katanya kosong dan tidak berpenghuni, semuanya salah. Waktu itu rumah Mbak Karso bisa dikatakan cukup banyak penghuninya. Mulai dari beberapa anak kecil, ibu-ibu paruh baya, hingga laki-laki dewasa, semua terlihat berseliweran di dalam rumah tersebut. Bahkan, meski dari arah luar rumah tersebut nampak tidak terurus. Di dalam rumah, keadaan benar-benar berbanding terbalik. Di dalam rumah tersebut nampak sangat terawat dan bisa dibilang cukup bersih. Kok melamun? Silahkan ini nak diminum kopinya, ucap nenek-nenek yang kembali mengagetkan Gunawan dengan tangannya yang terlihat mengayuhkan secangkir kopi panas. Pantesan kalau tiap malam rumah ini lampunya nyala, orang banyak banget penghuninya, ucap Gunawan sopan. Iya, kalau sampai lampunya mati nanti bahaya, ucap nenek-nenek tersebut sambil sedikit tersenyum pelan. Tapi anehnya, belum sampai Gunawan menghabiskan kopinya, tiba-tiba nenek-nenek tersebut berpamitan pergi. Minum dulu ya kopinya, nenek mau bersih-bersih dulu, ucap nenek-nenek tersebut jelas. Dan dengan hanya tersenyum, Gunawan mengangguk dengan matanya yang masih melihat ke setiap bagian sudut rumah yang bisa dibilang sangat besar tersebut. Rumah ini benar-benar besar. Mbak Karso ini sepertinya orang kaya, ucap Gunawan dalam hatinya. Tapi sayangnya, belum selesai Gunawan memperhatikan setiap sudut rumah, Gunawan tiba-tiba mencium aroma tidak sedap yang sepertinya berasal dari area belakang rumah Mbak Karso tersebut. Merasakan hal itu, Gunawan mencoba bersikap biasa-biasa saja dengan tidak memperhatikan jika dia sebenarnya sedang mencium aroma yang cukup tidak sedap. Dan singkat cerita, setelah selesai meminum kopinya, Gunawan pun segera ingin berpamitan pergi karena saat itu dia merasa rasa penasaran akan rumah Mbak Karso sudah terpenuhi. Di situ dia berdiri dan memanggil nenek tersebut dengan nada yang cukup keras. "Nek, saya mau pamit," teriak Gunawan. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian nenek-nenek tersebut kembali untuk menemui Gunawan yang waktu itu sudah berdiri. "Saya pamit ya Nek, terima kasih banyak minumannya," pamit Gunawan sopan. "Terima kasih juga sudah mampir," jawab nenek-nenek tersebut pelan. Dan akhirnya Gunawan pun berjalan membuka pintu rumah Mbak Karso dan keluar meninggalkan rumahnya. Tapi anehnya, baru saja Gunawan keluar dari rumah Mbak Karso, perasaan Gunawan yang sebelumnya tenang waktu itu seketika tegang. Tubuhnya bergetar dengan matanya yang melihat ke arah kanan dan kiri seolah dia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Bagaimana tidak, ketika Gunawan keluar dari rumah Mbak Karso, keadaan tiba-tiba sudah larut malam. Padahal nyatanya, Gunawan pun juga sangat ingat jika sebelumnya dia masuk rumah tersebut masih pagi hari, dan di dalam rumah hanya minum kopi. Dan tidak hanya itu, rumah Mbak Karso yang sebelumnya berpenghuni, waktu itu juga tiba-tiba terlihat kosong terbengkalai. Mengetahui semua itu, rasa takut Gunawan rasanya sudah tidak bisa diceritakan lagi. Dia lari terbirit-birit dengan sesekali menoleh kembali ke arah rumah Mbak Karso yang waktu itu nyatanya memang sama sekali tidak berpenghuni. Hingga akhirnya, ketika Gunawan baru saja keluar dan menyalakan motornya, Gunawan tiba-tiba diberhentikan oleh Pak Ganjar yang sepertinya Pak Ganjar mengetahui jika Gunawan telah masuk ke dalam rumah Mbak Karso. "Kamu dari mana?" ucap Pak Ganjar dengan raut wajah yang terlihat marah. Dan tanpa menjawab perkataan Pak Ganjar,
Gunawan pun seketika pergi dengan tubuh yang masih saja gemetar karena ketakutan. Sesampainya di rumah, Gunawan pun seketika masuk ke dalam kamar tidurnya dengan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Lilik yang waktu itu terus bertanya, "Dari mana sajakah Gunawan seharian?" Dan di saat itulah bisa dikatakan malam terakhir Lilik melihat keadaan Gunawan baik-baik saja. Benar sekali, keesokan harinya, bukannya beraktivitas seperti biasanya, Gunawan bisa dikatakan tiba-tiba diam 1000 bahasa. Dan tidak hanya itu, selain diam, dia sesekali melirik ke arah Lilik dengan senyuman yang cukup menakutkan. Mengetahui semua itu, Lilik pun berusaha menyadarkan Gunawan yang waktu itu sudah semakin aneh saja. Dia menari, menangis, dan sesekali tertawa seperti orang yang kurang waras. Ditambah, tidak jarang pula dia berlari ke belakang rumah untuk mengambil rumput yang saat itu seketika dia makan layaknya hewan. Bahkan yang membuat Lilik terheran-heran adalah ketika Gunawan menangis, tertawa, dan bergumam. Suara yang keluar dari mulut Gunawan bukanlah suara Gunawan, melainkan suara kakek-kakek tua. Mengetahui semua itu, Lilik pun seketika meminta bantuan kepada tetangga kanan kirinya. Dan tidak lupa, dia juga meminta bantuan kepada pihak pemerintahan desa. Tapi sayangnya, semua usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan Gunawan bisa dikatakan sama sekali tidak ada hasilnya. Mulai usaha medis dan non-medis, waktu itu benar-benar sudah terlihat percuma dengan kondisi Gunawan yang kini sudah diikat di ranjang tempat tidurnya. Setiap malam, Lilik hanya menangis yang waktu itu seluruh anggota keluarga dan saudara Lilik dan Gunawan sudah berkumpul di rumah Gunawan demi menjaga dan melihat bagaimana kondisi Gunawan. Dan singkat cerita, hari-hari pun berlalu begitu saja. Waktu itu sudah 7 hari setelah Gunawan tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Tubuh Gunawan saat itu sudah sangat kurus, matanya terus berputar melirik dengan air liur yang terus saja keluar dari mulutnya. Setiap harinya, Gunawan hanya makan bunga dan meminum air putih, yang begitu banyak jumlahnya. Sebenarnya tidak sedikit warga sesekali mengunjungi Gunawan, tapi semua warga hanya terkesan mengunjungi dengan tidak sekalipun memberikan opsi. Waktu itu, Mas Gunawan sudah di antara hidup dan mati, Mas. Apapun kata orang, waktu itu sudah kuturuti agar Mas Gunawan bisa segera sembuh. Tapi sayangnya keadaan Mas Gunawan semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan saja. Dan hingga akhirnya Tuhan pun memberikan jalannya. Malam itu, di sela-sela Lilik duduk menjaga Gunawan, tiba-tiba datang Pak Ganjar yang terlihat penasaran dengan keadaan Gunawan. "Saya dengar suamimu sakit. Dia sakit apa?" tanya Pak Ganjar. "Gak tahu, Pak. Dia sudah seperti ini sejak semingguan lalu," ucap Lilik lesu. Mengetahui hal itu, Ganjar pun berjalan pelan ke arah kamar Gunawan dan memperhatikan bagaimana keadaan Gunawan yang waktu itu terus saja bergelinjang. Benar sekali, sesuai dugaanku. Gunawan memang diikuti, ucap Pak Ganjar pelan dengan dia seketika berjalan kembali dan duduk di ruang tamu rumah Gunawan. Mendengar ucapan Pak Ganjar yang cukup mencurigakan, akhirnya Lilik pun bergegas mengikuti Pak Ganjar dan bertanya, "Apa maksud dari perkataan Pak Ganjar sebelumnya?" "Apa, Pak? Barusan Bapak bilang apa? Apa Bapak mengerti suamiku ini kenapa?" tanya Lilik tanpa basa-basi. "Mbah Karso," jawab Pak Ganjar jelas. "Hah, Mbah Karso? Maksudnya apa sih, Pak?" Ibu Lilik dengan perasaan yang semakin penasaran. "Sebelumnya, aku sempat melihat suamimu ini masuk ke dalam rumah Mbah Karso," ucap Pak Ganjar memulai obrolan. Mendengar hal itu, Lilik seketika diam. Dia duduk dengan perasaan yang sudah campur aduk, tidak karuan karena dia pun tahu Mbah Karso adalah pemilik rumah kosong yang sangat dijauhi oleh warga. Dia tidak akan bisa sembuh, yang bisa sembuhkan hanya Pok Temi.
Beliau yang paham bagaimana kesaktian dan penangkal ilmu Mbah Karso, ucap Pak Ganjar. Mbok Temi, siapa itu Mbok Temi Pak? Tanya Lilik. Mbok Temi dulu pembantu Mbah Karso, tapi entah apa masalahnya, tiba-tiba Mbok Temi mengundurkan diri, tepat 40 hari sebelum Mbah Karso meninggal dunia, terang Pak Ganjar. Loh, kalau begitu ayo antar aku menemui Mbok Temi Pak, aku mohon, ucap Lilik merintih kepada Pak Ganjar. Masalahnya, Mbok Temi sekarang di mana? Aku juga nggak tahu. Informasi terakhir yang ku dapat sejak kematian Mbak Karso, katanya Mbok Temi sudah tidak pernah lagi pulang ke rumahnya, ucap Pak Ganjar jelas. Mendengar hal itu, Lili kembali lemas, tatapan matanya kosong dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan. Tapi disitulah ketika Lilik masih termenung, tiba-tiba dia mengingat ucapan suaminya jika sebelumnya dia bertemu dengan nenek-nenek tua yang meminta diantar ke rumah Mbak Karso. Lah, aku tahu di mana Mbok Temi sekarang, ucap Lilik. Hah, maksudnya bagaimana? Ucap Pak Ganjar kaget. Aku tahu Pak, Mbok Temi sekarang ada di rumah Mbak Karso, terang Lilik jelas. Mendengar hal itu, Pak Ganjar seketika terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang barusan Lilik katakan. Kamu kata siapa kalau Mbok Temi ada di rumah Mbak Karso? Jika Mbok Temi ada di rumah Mbak Karso, ya sama saja, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena perlu kamu tahu, jika kita masuk ke dalam rumah Mbak Karso, sudah sama dengan kita bunuh diri. Terang Pak Ganjar mengingatkan Lilik. Aku sudah tidak ada pilihan lain, Pak. Aku akan melakukan apapun agar suamiku sembuh, ucap Lilik keras dengan dia mulai mengeluarkan air matanya. Dan tanpa menjawab perkataan Lilik, Pak Ganjar pun seketika berjalan keluar dengan langkah yang menghiraukan ucapan Lilik. Dan tidak butuh waktu lama, beberapa lama setelah Pak Ganjar pergi, Lilik pun berpamitan pergi kepada saudara sekaligus menitipkan Gunawan agar dia dijaga oleh saudaranya. Mbak, aku mau cari obat buat Mas Gunawan ya. Aku minta tolong jagain suamiku sebentar. Pamit Lilik kepada saudaranya yang ada di rumahnya sambil sedikit tersenyum agar saudaranya tidak ada rasa curiga dan agar saudaranya tidak ada yang ikut dengannya. Hingga akhirnya sekitar pukul 8:30 malam, Lilik pun menuju rumah Mbak Karso dengan secuil harapan bahwa dia akan berjumpa dengan Mbok Temi. Langkah demi langkah waktu itu dia tapaki dengan tidak sedikit pun ada rasa keraguan di hati. Yang ada di dalam pikiran Lilik hanya itu, jalan satu-satunya agar Gunawan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan puncaknya, setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Lilik sampai di depan rumah Mbak Karso. Sesampainya Lilik di depan rumah Mbak Karso, perasaan Lilik sebenarnya tidak tergoncang karena saat itu dia melihat keadaan rumah Mbak Karso benar-benar gelap, tidak seperti biasanya. Jika biasanya, menurut warga, rumah Mbak Karso menyala lampunya ketika malam tiba, waktu itu rumah Mbak Karso benar-benar gelap gulita. Dan dengan kembali menguatkan pikirannya, akhirnya Lilik pun berjalan pelan mendekati gerbang rumahnya yang waktu itu berjarak tinggal hanya beberapa langkah saja. Hingga akhirnya sesampainya Lilik di depan gerbangnya, dia pun mulai berteriak memanggil nama Mbok Temi, barangkali Mbok Temi bisa mendengarkan teriakannya. Mbok Temi, teriak Lilik berulang-ulang. Namun karena teriakan Lilik tidak ada yang menjawab, akhirnya Lilik pun membuka gerbang tersebut dan berjalan mendekati rumah Mbak Karso dengan matanya yang mulai melirik ke sana kemari. Rumah ini benar-benar serem deh, pikir Lilik. Di situ akhirnya Lilik pun berhenti dan berdiri di area halaman rumah Mbak Karso dengan terus berteriak memanggil Mbok Temi berkali-kali. Mbok Temi, Mbok. Hingga akhirnya setelah cukup lama Lilik berdiri dan berteriak, tiba-tiba pandangan Lilik teralihkan dengan salah satu ruangan yang ada di lantai 2 yang waktu itu terlihat menyala lampunya. Dan tidak hanya menyala, Lilik juga melihat adanya sekelebat orang yang berjalan melintas begitu saja.
Mengetahui hal itu, Lilik pun kembali berteriak-teriak dengan harapan agar orang tersebut mendengarnya. Tapi sayangnya, tidak ada satupun orang yang membalas teriakannya. Dengan hanya lampu yang masih terlihat menyala dengan redupnya, di situ karena Lilik menganggap jika memang ada orang di rumah Bakarso, akhirnya Lilik pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Bakarso dan dia ingin menuju lantai 2, tempat di mana sumber cahaya tersebut berada. Tapi sayangnya, ketika Lilik sampai di pintu utama rumah Bakarso, Lilik sangat kesulitan membuka pintu karena saat itu pintu utama rumah Bakarso dalam keadaan terkunci rapat. Dan tidak kehabisan akal, dia pun berjalan memutari rumah Bakarso tersebut dengan harapan ada jalan masuk lain yang bisa digunakan. Hingga akhirnya, setelah berputar, Lilik melihat ada satu pintu belakang rumah yang terlihat sedikit terbuka. Dan dengan mulai menyalakan senter yang dari rumah sudah dia bawa, Lilik pun perlahan mulai masuk ke dalam rumah Bakarso dengan kembali berteriak memanggil nama Mbok Temi. Assalamualaikum, Mbok. Mbok Temi, si Mbok di sini kan? Aku mau minta tolong, Mbok, tolong. Teriak Lilik berulang-ulang dengan dia yang berjalan pelan mencari tangga akses menuju lantai kedua. Malam itu rasanya sudah seperti berjalan di dalam rumah hantu, Mas. Bau rumahnya pengap, ditambah sesekali terdengar suara langkah kaki, suara ketawa, hingga suara orang batuk. Namun naasnya, belum lama Lilik berjalan dan menemukan tangganya. Malam itu, dengan mata kepalanya sendiri, Lilik melihat ada perempuan yang lewat di depannya dengan wajah yang rata. Perempuan tersebut selain memiliki rambut panjang, dia juga terlihat mengenakan baju kusam yang panjang hingga ke lututnya. Melihat hal itu, Lilik pun seketika menangis. Dia jongkok dengan rasa takut yang semakin lama semakin berat. Ya Allah, apa itu tadi? Rintih Lilik dengan terus mengusap air matanya, karena dia kembali mengingat keadaan suaminya. Akhirnya dia pun kembali berjalan, meneruskan langkahnya ketika sosok perempuan tersebut sudah dia anggap tidak ada. Tapi sayangnya, baru saja Lilik berdiri dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Lilik ditubruk oleh anak kecil yang terlihat sedang berlari-lari di dalam rumah. Anak kecil tersebut sama sekali tidak berbusana dengan kepalanya yang sangat besar melebihi ukuran kepala manusia pada umumnya. Hihihi, tawa anak kecil tersebut dan dia berlari begitu saja. Di situ, dengan sesekali Lilik memejamkan mata dan menunduk, dia pun terus mencari tangga rumah tersebut. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya Lilik berhasil menemukan tangga rumah Bakarso tersebut. Setelah melihat tangga ke atas tanpa lama-lama lagi, Lilik pun berjalan ke atas dengan sesekali melirik ke sana kemari, dengan mengarahkan cahaya senternya. Dan disitulah ketika Lilik masih berjalan ke atas, pandangan Lilik teralihkan dengan adanya sosok kakek tua yang terlihat duduk memperhatikannya. Dan tidak hanya kakek tua, di sudut lain Lilik juga melihat ada beberapa lelaki parubaya yang juga terlihat berdiri menatapnya. Dengan menguatkan semuanya, Lilik pun terus berjalan ke atas dengan mulutnya yang tidak berhenti berdoa sebisanya. Dan puncaknya, sesampainya Lilik di lantai 2, perasaan Lilik sedikit lega karena saat itu Lilik melihat salah satu kamar yang ada di lantai 2 tersebut terlihat menyala lampunya. Tanpa lama-lama lagi, akhirnya Lilik pun bergegas ke kamar tersebut dengan terus memanggil-manggil nama Mbok Temi. Mbok Temi, Mbok Temi, teriak Lilik. Tapi sayangnya, ketika Lilik sampai di pintu kamarnya dan membukanya, perasaan Lilik seketika terkejut. Matanya terpana dengan mulutnya yang menganga, seolah dia tidak percaya dengan apa yang di depannya. Bagaimana tidak, waktu itu tepat di depan matanya, dia melihat ada 3 pocong yang terlihat berbaring di atas ranjang kamar tersebut. Dan tidak hanya itu, selain 3 pocong tersebut, Lilik juga melihat ada sosok kakek tua yang terlihat duduk dan bergoyang di kursi goyang yang ada di kamar tersebut. Di situ,
Karena rasa takut Lilik rasanya sudah sampai pada puncaknya, ia pun seketika menjerit ketakutan dengan tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Ah, tapi sayangnya belum selesai Lilik menjerit, tiba-tiba tepat di belakang Lilik ada sosok besar berbulu yang terlihat sedang menjilati rambut Lilik. Dan tidak hanya menjilat, sosok tersebut juga menggeram tepat di samping telinga Lilik. Merasakan semua itu, tubuh Lilik rasanya sudah sampai pada batasnya. Nafasnya sesak dengan jantungnya yang sudah tidak berdetak dengan sangat kencang. Hingga akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba Lilik mendengar suara keramaian orang yang terdengar mendekat. Dan tidak hanya itu, Lilik juga mendengar suara Pak Ganjar yang terdengar memanggil-manggil namanya. Dan puncaknya, karena pandangan Lilik yang sudah semakin kabur, akhirnya Lilik pun jatuh pingsan dengan senter yang masih ada di tangannya. Dan di situ ternyata benar, Pak Ganjar lah yang datang waktu itu bersama para warga dan beberapa pemerintah desa. Dan tidak hanya itu, Botemi pun terlihat bersama Pak Ganjar dengan tangan Botemi yang sudah membawa wadah air lengkap dengan beberapa bunga melatinya. Tanpa menunggu lama lagi, akhirnya Lilik pun dibawa keluar dari rumah Mbah Karso yang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang setelah berhasil keluar. Lilik pun dibawa kembali ke rumahnya, dan di rumahnya, Lilik dan Gunawan pun seketika ditangani oleh Botemi. Singkat cerita, setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, Lilik dan Gunawan pun akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Selain sembuh, dia juga membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak pernah bisa dia lupakan selama hidupnya. Kini, karena rumah Mbah Karso yang sering memakan korban, akhirnya rumah tersebut benar-benar dibongkar dan diratakan dengan tanah. Bahkan saat prosesi pembongkaran, pemerintah desa Sekarwangi meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama dan dukun yang ada di kecamatan tersebut. Mereka berbondong-bondong berusaha agar proses pembongkaran rumah tersebut berjalan lancar. Meski beberapa kali alat berat yang digunakan membongkar rumah Mbah Karso tersebut rusak dengan sendirinya, pada akhirnya atas kerjasama semua warga, rumah Mbah Karso berhasil diratakan. Dan tidak hanya diratakan, setelah rata, tanah tersebut dihibahkan ke pihak desa yang hingga cerita ini ditulis, tanah tersebut ternyata masih dibiarkan kosong begitu saja. Pak Ganjar, kok bisa menemukan aku dalam rumah Mbah Karso? Tanya Lilik yang saat itu sudah menganggap Pak Ganjar sebagai saudaranya. Setelah malam itu aku bertemu denganmu. Sesampainya di rumah, almarhum teman aku, Sabto, datang ke mimpiku. Dia memberi tanda jika akan ada korban di rumah Mbah Karso. Karena pikiranku tidak enak, akhirnya keesokan harinya aku langsung menuju rumahmu untuk memastikan keberadaanmu. Dan benar, saat itu kata saudaramu, kamu sudah keluar sejak kemarin malam dan belum balik hingga pagi harinya. Di situ aku langsung meminta bantuan pemerintahan desa dan semua warga untuk beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Karso. Dan akhirnya setelah aku lama membujuk semua warga dan pemerintah desa, akhirnya semua mau membantuku mencarimu di rumah Mbah Karso, ucap Pak Ganjar. Botemi, di mana Bapak bertemu Botemi, Ibu Lilik? Aku bertemu Botemi pagi itu, tiba-tiba sudah berada di depan area rumah Mbah Karso. Beliau duduk diam sambil menatapi rumah Mbah Karso dan saat itu sebenarnya untuk pertama kalinya aku bertemu Botemi setelah sekian lama tidak bertemu, terang Pak Ganjar. Mendengar semua itu, Lilik dan Gunawan pun akhirnya terdiam dengan masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Kini cerita tentang ditemukannya Lilik dan kerasukannya Gunawan seolah menjadi cerita lokal yang ada di desa Sekarwangi. Angkernya rumah Mbah Karso memang bukan sebuah isapan jempol belaka dan semua itu dibenarkan oleh semua warga yang ada di desa Sekarwangi maupun sekitarnya.
Mungkin cerita ini hanyalah secuil kisah tentang angkernya rumah Bakarso. Asal kalian tahu, dulu dalam kurun waktu sekitar 15 tahun lamanya rumah tersebut dibiarkan kosong, tidak sedikit warga mengaku dihantui, masuk dunia lain, mendapat gangguan jiwa hingga meninggal dunia. Tapi syukurlah kini semuanya sudah berakhir dan biarlah cerita tersebut menjadi cerita warga yang bisa diceritakan hingga ke anak cucunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.